Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Kami senantiasa berharap kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan kali ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Move On. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saudara tidak asing dengan istilah move on ya. Istilah move on itu adalah bahasa gaul anak-anak muda yang sebenarnya juga sudah tidak lagi in di masa sekarang ya, di Gen Z atau generasi Z ini. Tapi setidaknya anak-anak muda 10 tahun terakhir mengerti bahwa istilah move on ini artinya bergerak maju, keluar dari kesedihan, dari keterpurukan, dari kekecewaan, dan bangkit bersemangat kembali. Nah, sama halnya dengan iman setiap orang percaya. Jangan biarkan kita hanya tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa di dalam kita menanggapi amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mau bagaimanapun terpuruknya kehidupan saudara atau perjalanan rohani saudara dalam mengikuti Tuhan, kita harus tetap move on, bergerak maju dan bangkit kembali. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama berkata, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, ia akan bangkit lagi. Jadi tidak masalah kalau di dalam pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengalami jatuh bangun, tetapi progresnya semakin hari, saudara semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita harus belajar setia melayaninya agar iman kita terus bergerak dan bertumbuh, saudaraku. Nah, ibarat kendaraan bermotor yang sudah tidak pernah dipanaskan atau tidak pernah dipakai sama sekali dalam jangka waktu yang sangat lama, cepat atau lambat kendaraan itu bisa saja rusak sehingga tidak berfungsi lagi. Begitulah halnya dengan orang percaya. Kita tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, namun kita harus juga menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan nyata. Perbuatan kita harus mencerminkan apa yang kita imani, saudaraku, serta mencerminkan kasih Tuhan yang kita wujudkan secara nyata kepada sesama kita. Karena bagaimana ya, suatu saat kita berjumpa dengan Tuhan di sorga ya, dan kita akan diminta pertanggungjawaban sebagai orang percaya saat kita masih ada di bumi. Saya ingat dulu setiap kali beribadah ya, biasanya pendeta-pendeta, pastor-pastor yang sudah tua akan selalu berkata, kalau kalian bertemu dengan Yesus, sudahkah kalian memenangkan jiwa-jiwa? Saya pikir juga nggak seperti itu juga ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan? Apakah memenangkan jiwa-jiwa? Saya pikir bahasa memenangkan jiwa-jiwa itu adalah bahasa pendeta-pendeta penginjilan di masa lalu, saudara. Itu terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi sih. Iman kita bukan hanya ditunjukkan dengan memenangkan jiwa-jiwa saja atau rajin pergi ke gereja untuk beribadah. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama bukan dilihat dari sudah berapa banyak atau seberapa sering kita memberikan persembahan buat Tuhan dan sesama. Iman kasih kita ditunjukkan dengan kesetiaan kita mengiring Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi. Nah, ini akan menjadi dorongan bagi saudara-saudara.
yang sedang mengalami keterpurukan saat ini. Mari selidiki hati saudara. Apakah saudara akan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa di dalam mengiring akan Tuhan? Apakah saudara akan mengambil keputusan bahwa aku kembali mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama dan kembali kepada kasihku yang mula-mula. Karena saya menyadari saudaraku ya, di dalam perjalanan kekristenan saya, ada banyak anak-anak Tuhan yang berguguran di tengah jalan. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Cinta, kerinduan mereka akan Tuhan sudah mulai pudar ditelan oleh zaman. Orang-orang mulai meragukan akan Tuhan. Dan orang-orang mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara juga termasuk orang-orang yang merasa letih, lesu, beban berat. Mungkin saudara juga di dalam pekerjaan itu merasa bahwa apa yang saudara lakukan di dalam Tuhan itu sia-sia. Mungkin orang di sekitar kita memandang rendah apa yang kita kerjakan. Saudaraku, percayalah, Tuhan melihat kesungguhan dan semangat kita di dalam mengikuti Dia. Manusia tidak bisa mengukur kedalaman hati, bahkan kesungguhan hati kita di dalam melakukannya. Jadi tetaplah setia dan giat di dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sekarang. Apapun yang kita lakukan, sekalipun itu kita lakukan di dalam keterbatasan keadaan kita ya, semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa mencukupkan itulah yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik baginya. Jadi, saudaraku, mari yang saat ini sedang terpuruk, bangkit kembali, melangkah kembali, dan tinggalkan segala kekecewaanmu, tinggalkan rasa bersalahmu, dan datanglah menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Bapa, tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran, yang betul-betul mendasari kehidupan kami di atas kebenaran firman-Mu. Supaya kelak ketika pergumulan itu datang, tantangan, masalah, persoalan, kami tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Bahkan sekalipun kami jatuh, kami akan kembali bangkit untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas pekerjaan kami, baik kami ibu rumah tangga, suami-suami juga yang sedang bekerja maupun wanita-wanita karir dimanapun kami berada. Kami yang sedang menempuh studi, kami yang sedang menjalankan usaha, kami yang menjadi karyawan, kami yang menjadi pimpinan, kami yang bekerja di dunia pemerintahan atau swasta sekalipun. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat dalam segala sesuatu, supaya kami boleh menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan melalui pekerjaan kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai hari ini dengan ucapan syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.